Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 131 sampai dengan 132, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3, yaitu persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pembahasan lengkapnya ada pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe, dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 131. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan strategi dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel? Bagaimana saja perbedaannya? Maka jawabannya adalah iya. Untuk persamaan linier, strategi umum dalam menyelesaikan persamaan linier adalah mencari nilai variabel yang membuat persamaan menjadi benar. Misalnya 2x ditambah 1 sama dengan 3. Itu akan persamaannya supaya menjadi benar. Maka x-nya nanti kita akan mendapatkan adalah angka 1. Sedangkan pada pertidaksamaan linier, jadi strategi umum dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier adalah mencari rentang. Kalau di sini adalah mencari rentang nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan, di mana tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Misalnya adalah x ditambah 4 lebih besar daripada 6. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian terkait pertidaksamaan x ditambah 3 lebih besar dari 5 dan x lebih besar daripada 5 dikurangi 3, apakah termasuk pertidaksamaan yang setara? Jelaskan. Maka jawabannya adalah iya, keduanya merupakan pertidaksamaan. Kedua pertidaksamaan tersebut sama, di mana x ditambah 3 itu lebih besar daripada 5. X lebih besar 5, 3-nya dari sebelah kiri pindahkan ruasnya ke sebelah kanan, maka dikurangi 3. Jadi x lebih besar daripada 5 dikurangi 3, atau x sama dengan 2. Jadi baik x ditambah 3 lebih besar daripada 5 atau x lebih besar daripada 5 dikurangi 3, pada intinya adalah x lebih besar daripada 2. Yang ketiga, perhatikan segitiga di bawah ini. Bagaimana bentuk pertidaksamaan yang tersebut dari keliling segitiga tersebut? Maka jawabannya adalah S1 ditambah S2 ditambah S3 itu lebih besar daripada 25. Kan di sini adalah 25 desimeter. S itu adalah masing-masing sisi, berarti 7 ditambah 7 ditambah X harus lebih besar daripada 25. Maka 14 ditambah X lebih besar daripada 25, maka X-nya adalah lebih besar daripada 11. Yang B, berapakah nilai X jika keliling segitiga tersebut hanya 25 desimeter? Berarti S1 ditambah S2 ditambah S3 itu hanya berarti sama dengan 25. Berarti 7 ditambah 7, berarti sisi pertama 7 tambah sisi kedua 7 ditambah X sama dengan 25. Maka 7 ditambah 7 adalah 14, maka 14 ditambah X sama dengan 25, maka X-nya adalah 11 desimeter. Selanjutnya pada bagian soal latihan 3.4. Yang pertama, Pak Ahmad akan membangun rumah pada sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebar dalam kurung 6Y dikurangi 1 meter dengan luas tanah totalnya hanya 100 meter persegi. A. Berdasarkan informasi sebelumnya, tentukan lebar tanah yang dimiliki Pak Ahmad. Maka perhatikan, diketahui bahwa panjangnya adalah 20 meter, lebarnya adalah 6Y dikurangi 1. Luasnya adalah 100 meter persegi. Maka rumus dari luas adalah panjang kali lebar. Luasnya adalah 20,
Rumus 11 adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 20 dikali lebarnya adalah 6Y dikurangi 1 sama dengan total luasnya adalah 100. 20 dikali 6Y adalah 120Y. 20 dikali negatif 1 berarti negatif 20 sama dengan 100. Maka 120Y sama dengan 120 yang awalnya negatif dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi positif 20. 100 ditambah 20 adalah 120. Maka Y-nya adalah 120 dibagi 120. Y-nya adalah 1. Maka kita dapat mencari luasnya. Luas dari mencari lebarnya. Lebar dari tanah Pak Ahmad. Maka lebarnya sama dengan 6Y dikurangi 1. Kita substitusikan nilainya Y yang 1 ini. Berarti 6 dikalikan Y-nya adalah 1 dikurangi 1. 6 dikalikan 1 adalah 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Maka 6 dikali 1 adalah 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Maka lebarnya adalah 5 meter. Selanjutnya yang B, Pak Ahmad mengundang ahli bangunan untuk konsultasi dan menghasilkan perhitungan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah untuk 1 meter persegi adalah 2 juta rupiah. Berapakah total biaya yang harus dikeluarkan Pak Ahmad dalam membangun rumah? Berarti membangun total biayanya adalah luas dikalikan biaya per 1 meter persegi. Luasnya adalah 100 dikali biaya per 1 meter perseginya adalah 2 juta. Berarti 100 dibagi 2 juta hasilnya adalah 200 juta. Maka total biaya adalah 200 juta rupiah. Selanjutnya soal nomor 2. Pada setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu, Taman Safari menampilkan pertunjukan atraksi lumba-lumba. Untuk menjaga kesehatan dan nutrisi lumba-lumba, setiap harinya diberi makan ikan hanya 15 kg. Jika perawat lumba-lumba selalu menggunakan timba untuk memberi makan sebagai tempat ikan yang hanya memuat 3 kg per timba, A. Jika X dimisalkan sebagai timba, tuliskan bentuk pertidaksamaan linear berdasarkan ilustrasi tersebut. Perhatikan bahwa diketahui lumba-lumba makan ikan itu adalah 15 kg. Kemudian timba mampu memuat untuk makanan ikan itu adalah 3 kg. Jika X kita misalkan sebagai timba, maka 3X, karena ini adalah 3 kg ya, berarti 3 kg, 3 dikalikan banyaknya timba itu harus lebih kecil atau sama dengan 15. Maka X adalah X lebih kecil atau sama dengan 15 dibagi 3, yaitu 5. Jadi X-nya harus lebih kecil atau sama dengan 5. Yang B, tentukan banyak timba yang dibutuhkan untuk memberi makan kembali lumba-lumba. Jika pada hari itu lumba-lumba sudah menghabiskan 10 kg, berarti lumba-lumba sudah makan terlebih dahulu sebanyak 10 kg, maka 3X lebih kecil atau sama dengan 15 dikurangi 10, karena lumba-lumba itu adalah sudah makan 10 kg. Berarti 3X lebih kecil dari 15 dikurangi 10 adalah 5. Maka X-nya adalah 5/3. Atau 5/3 itu kita sederhanakan menjadi 1/2/3 atau setara dengan 2 timba. Maka banyaknya timba adalah 2. Selanjutnya soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 6 lebih kecil dari 2 dikurangi 4X. Dan 2 dikurangi 4X lebih besar daripada 6 dan lebih kecil daripada 10, di mana X merupakan anggota bilangan bulat. Maka 2 dikurangi 4X itu lebih besar daripada 6, kemudian lebih kecil daripada 10. Maka kita jumlahkan dulu, kita kurangi dengan angka 2 untuk menghilangkan variabel 2. Berarti 6 dikurangi 2, kemudian selanjutnya 2 dikurangi 2 dikurangi 4X, dan selanjutnya 10 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 adalah 4. 2 dikurangi 2 adalah 0, maka hasilnya menjadi negatif 4X. Kemudian 10 dikurangi 2 adalah 8. Kita sederhanakan lagi. Jadi kita bagi dengan negatif 4 untuk menghasilkan
nilai X. Karena ini adalah negatif 4X, maka kita bagi dengan negatif 4X. Maka semuanya kita bagi dengan negatif 4. Karena dibagi dengan negatif 4, maka tanda pertidaksamaannya lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Maka 4 dibagi negatif 4, kemudian lebih besar, negatif 4 dibagi negatif 4X, kemudian lebih besar, 8 dibagi negatif 4. 4 dibagi negatif 4 adalah negatif 1. Kemudian negatif 4X dibagi negatif 4X adalah X, 8 dibagi negatif 4 adalah negatif 2. Maka X-nya itu adalah lebih kecil daripada negatif 1 dan lebih besar daripada negatif 2. Karena ini adalah himpunan bilangan bulat, jadi kita menemukan tidak ada solusi bilangan bulat yang memenuhi kondisi tersebut. Jadi untuk bilangan bulat yang memenuhi kondisi persamaan ini, itu tidak ada. Dalam artian kosong. Selanjutnya yang nomor 4. Mobil pick up hanya dapat membawa muatan seberat 2000 kg. Pengemudi dan kernet memiliki berat total 150 kg. Mobil pickup tersebut akan mengangkut kotak yang berisi 50 kg. A. Tunjukkan banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali perjalanan. Maka jawabannya adalah muatan maksimal mobil pickup itu adalah 2000 kg. Kemudian berat pengemudi ditambah kernet adalah 150 kg. Berat kotak adalah 50 kg. Maka misalkan banyaknya kotak itu kita misalkan dengan X. Maka banyaknya kotak yang diangkut sekali perjalanan berarti 50X, karena 50 kg dikalikan X banyaknya kotak, berarti 50X harus lebih kecil atau sama dengan 2000 dikurangi 150, karena 2000 itu adalah muatan dari pick up dikurangi berat pengemudi dan kernet. Berarti 50X harus lebih kecil atau sama dengan 1850. Maka X-nya adalah 1850 dibagi 50. Maka X harus lebih kecil atau sama dengan 37. Maka banyaknya kotak yang dapat diangkut sekali perjalanan itu adalah lebih kecil atau sama dengan 37 kotak. Selanjutnya yang B. Jika mobil pickup harus membawa 350 kotak, berapa kali pengangkutan kotak yang harus dilakukan sampai semua kotak terangkut? Berarti banyaknya pengangkutan, misalnya kita bilang P, itu harus lebih kecil daripada 350 kotak dibagi 37. 350 dibagi 37 adalah 9,45 atau setara dengan 10. Maka P-nya adalah 9,45 atau P-nya adalah sama dengan 10. Maka banyaknya pengangkutan yang harus dilakukan adalah sebanyak 10. Selanjutnya soal nomor 5. Huma memiliki uang Rp180.000 yang akan digunakan untuk membeli jeruk. Untuk harga 1 kg jeruk adalah Rp15.000. Buatlah penyelesaian dari pertidaksamaan yang mengilustrasikan banyaknya jeruk yang dapat dibeli Huma. Maka jawabannya, uang Humam adalah Rp180.000. Kemudian harga 1 kg jeruk adalah Rp15.000. Terus bentuk pertidaksamaannya, misalkan untuk banyaknya jeruk itu adalah X, berarti 15.000 dikalikan X, yaitu banyaknya jeruk. Kemudian harus lebih kecil atau sama dengan dari 180.000. Maka X adalah 180.000 dibagi 15.000. Maka X-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 12. Jadi 180 dibagi 15.000 itu adalah 12. Maka X harus lebih kecil atau sama dengan 12. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 131 sampai 132. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.